Show stand-up komedi Raditya Dika yang terbaru, Cerita Anehku, akan hadir di Bali, Pontianak, Bandung, Surabaya, dan Samarinda. Penjualan tiket dibuka tanggal 28 November 2025 pukul 2 siang WIB di www.ceritaanehku.com. Sampai bertemu di kota tersebut. Jadi kalau misalnya kalian ngikutin YouTube channel gue, pasti tahu gue sering main Dungeons and Dragons. Itu kayak role play, tapi kita maininnya secara langsung. Ini cuplikan-cuplikannya. Ayam-ayam apa yang tidak bisa mundur? Ayam yang pakai kacamata kuda? Salah. Ayam yang tidak bisa mundur adalah ayam yang di belakangnya ada tembok. Gabes dengan Rukje digabung. Garuk. Harapan Garuk. Harapan Garuk. By the way, namanya gak ada yang bagus, bro. Garuk apa? Garuk biji. Semenjak video itu tayang, makin banyak orang yang tertarik dan nanya ke gua gimana cara main Dungeons and Dragons. Dan di YouTube membership gua aja udah ada satu forum khusus Dungeons and Dragons juga. Karena mungkin banyak orang yang jadinya tertarik pengen main tuh kayak gimana sih gitu. Semenjak ada video di channel YouTube gua, terutama buat yang ngikutin gua ya. Nah, gue udah main 2 season Dungeons and Dragons dan dua-duanya seru. Setelah gue main 2 season itu, gue penasaran pengen coba main. Tapi karena kan kalau kita main Dungeons and Dragons yang kita syuting di sini di tempat ini, itu ada elemen entertainmentnya gitu loh. Artinya gue sama Pandu sama Rais sama si Eksar sama Mas Indra Aziz, kalau gue pribadi ya sebagai komedian ya, ada Pandu ada Rais, gue ngerasa kayak gue mau bercanda nih, mau main nih gitu. Maksudnya gimana ya, mau entertaining gitu. Ya namanya juga di syutingin kan. Nah setelah selesai Dungeons and Dragons season 2, gue tuh sempat mikir sendiri gimana kalau misalnya gue main D&D Dungeons and Dragons tapi gue main for the sake of main doang. Jadi nggak usah mikirin menghibur apa enggak apa segala macam, pokoknya cuma main doang gitu, main serius lah gitu. Nah karena itulah gue punya ide gimana kalau gue bikin D&D lagi tapi buat gue main sendiri. Karena gue lagi jalan tour show stand up comedy gue, which is si Cerita Anehku ini, gue nggak punya waktu sebenarnya. Karena kalau hari Sabtu gue kepake, biasanya tim produksi di sini ngisi dari Senin sampai Jumat buat kegiatan lain gitu. Terus gue mikir kalau gue nggak bisa main D&D di sini, karena sekali main kan 4 jam tuh. Belum lagi ngatur jadwal semua orang. Gimana kalau gue mainnya online aja? Karena dari riset gue soal D&D sebelum gue main sama Mas Indra, gue nemuin banyak juga yang main D&D tapi online. Terus gue mikir, seru gak buat ditonton? Tapi kan gue kan emang pengen main doang gitu. Akhirnya ya udahlah, gue cari-carilah Dungeon Master. Gue nanya ke anak-anak D&D Jakarta, which is Mas Indra, Eksar, sama Straiden, teman-teman yang lain. Terus mereka rekomen nih. Dan ada di depan kita nih namanya Momo. Halo Bang Radit. Momo dari keluarga Gi ya. Enggak dong. Nah, Momo Gi. Ngomong aja. Ngomong aja. Iya. Momo kita ketemu di kafe waktu itu di Kemang. Terus gue ngobrol sama Momo. Cerita, mau gak kita coba main D&D, lu DM-in tapi online. Betul. Terus Momo cerita ternyata kamu sempat nonton yang D&D yang season 1. Benar. Terus abis itu jadi main D&D gara-gara itu. Betul, Itu beneran? Itu, iya. Jadi ini sebenarnya ketemu Bang Radit ini full circle moment banget gitu. Oh, iya, jadi iya. aku tahu D&D itu dari Bang Radit, terus sekarang jadi ketemu sama Bang Radit, bahkan nge-DM-in Bang Nge-DM-in. Radit ya. Itu kayak wow. Padahal kan baru 2 tahun berarti nge-DM-in ya. Hampir banget 2 tahun. Hampir banget Januari 2 2 tahun. Tapi semua orang bilang kayak Momo aja. Dalam 2 tahun itu Bang, itu kata satu dari mereka, dia main lebih banyak dari gue. Emang bener main D&D mulu berarti? Jadi Tiap hari? benar, karena aku punya full time job juga ya, gitu dari jam 8 pagi sampai jam 5. Terus kita main D&D dari jam 8 malam sampai 12 malam setiap hari. Gila. Senin sampai Jumat, dan bahkan Sabtu Minggunya tuh aku kadang-kadang main offline jadinya di Iya, di board rumah game Tiber cafe ya? iya di Waktu itu rumah di rumah Tiber Tiber, waktu bener. itu bisa, terus kayak di board Board game game cafe iya. Jadi bahkan yang paling sibuk ada pernah tuh 1 minggu aku main 9 kali Bang dalam seminggu. Iya. Berarti minggunya 2 kali. Minggunya 2 kali, Sabtunya 2 kali. Gila. Terus Senin sampai Jumat full. Senin kan berarti kan ngantor. Pulang kantor D&D. Iya. Always. Always. Gila.
Kebayang gak sih? Jangan ditiru. Padahal pulang dari sini masih main D&D lo udah keburu pusing duluan lo Dil. Bisa ya kayak gitu ya? Karena Gak capek ya? bisa dibilang kayak jadi escape apa bilangnya root juga escapisme gitu. ya. Iya. Bener sih kayak gue main game sih. Pas lagi masuk ke dalam dunia Dungeon and Dragons tuh langsung hilang semuanya, capek kantor semua Karena berhayal-berhayal ngantuk-ngantuk. Iya gitu karena ya. seru juga kan bareng teman-teman gitu, sosialisasi juga, dapat teman baru juga gitu. Berarti Jadi, dalam seminggu itu 9 kali main 9 campaign yang berbeda? betul. Gila. 9 karakter yang berbeda. Benar. Dan kadang-kadang ada yang DM-in. Iya, kadang-kadang aku juga yang DM. Waktu itu pas lagi parah-parahnya itu emang aku kebanyakan jadi player. Waktu itu aku punya long campaign 3 bang. Long campaign loh. Jadi Gila. ya lumayan agak sedikit apa ya, overwhelming. Tapi aku suka. Suka, oke. Iya. Tapi setelah itu tingkat kesukaannya masih ke-maintain sampai hari ini? Sampai sekarang aku jauh lebih suka untuk jadi DM jadinya. Oh, gitu. daripada player. Cuman sekarang udah mulai dikurangin. Udah harus istirahat gitu. Jadi sekarang seminggu berapa kali? Seminggu aku ada game yang paling rutin tuh Selasa. Terus kalau kita sama Bang Radit kan hari Rabu Hari atau Rabu Kamis atau gitu ya. Kamis ya. Biasanya ada Senin, jadi cuma seminggu mungkin kayak 3-4 kali. Oh, itu Iya. berkurang karena mulai ngerasa capek atau? Mulai ngerasa satu capek, kedua kadang-kadang ada juga kayak stuck idenya gitu. Karena sebagai DM? Iya sebagai Oh, DM, I jadi kayak see. ntar dulu deh jangan buka game dulu gitu. Oh, mau nulis dulu lagi, mau Terus dulu lagi ngebagiin. deh, ngulik dulu lagi gimana Oke, caranya. oke. Kamu juga DM for hire juga kan? Betul. Berarti itu sering tuh ada misalnya orang-orang bikin acara di rumah, pengen main D&D, bener. nggak ada DM, udah deh bayar Momo aja. Benar, waktu itu Ramen Girl. Tahu Ya, Ramen si Girl. Ramen Girl itu nge-reach out ke aku. Terus Oke. juga dia sempat commission, jadinya aku diajak lah ke rumahnya dia untuk main bareng sama teman-temannya 10 orang bang. Sebagai DM. Iya. Berarti kamu dibayar untuk nge-DM-in 10 nge-DM-in. orang di Betul. rumahnya Indomie Dan Boy. dalam hanya 2 jam. Indomie Boy apa? Ramen Girl, iya bukan Ramen Girl. bukan Indomie iya. Boy. Waktu itu dia ada kayak apa bilangnya, bridesmaid party gitu ya. Main D&D? Iya main D&D. Bride suka D&D. Wow. 2 jam Berarti pernah tapi- main D&D berarti? Iya, dia juga sebagai DM soalnya. Oh, seru banget. Jadi ya udah kita Berarti seru-seruan deh di situ 2 one shot? jam. One shot. Wah. Oke, berarti lu tahu Momo DM for hire, lu jangan hire dia, gue lagi ada game sama dia nih, ntar pusing lagi. Oke. Nah, waktu itu kita meeting lah di Kemang itu kan. Gue bilang, "Mo, gue pengen ini main D&D." Terus gue ngasih beberapa syarat buat dia. Yang pertama adalah playernya gak mau banyak. Nah, Momo juga bingung juga tuh. Itu awalnya aku bingung banget beneran karena D&D kan paling minim biasanya kayak 4 orang gitu ya, apalagi online. Takutnya kayak banyak dead air-nya gitu, pada diem-dieman takutnya gitu. Cuman ya 3 orang sih oke, aku bilang gitu waktu itu gitu kan? Iya. Gue cuman mau 3 orang. Bahkan waktu itu gue bilang ke lu, kalau 2 gimana? Iya bener, itu aku juga agak sedikit. Abis itu kan mau pakai modul kan, Iya. Mbak Radit. Terus dia kayak 2 orang bisa gak ya? Soalnya kan si publishernya D&D itu biasanya selalu bilang kayak 4-6 Bener. player gitu. Bener. Jadi ini 2, aduh. Jadi Bener. mikir dulu. Bener. Cuma gue punya argumen gue. Jadi pas ngomong ke Momo waktu itu, yang di kepalaku adalah ini online. Oke. Ini online dan gue udah nonton banyak banget video D&D online. Masalah utama itu adalah pertama kita nggak tahu siapa yang ngomong. Kalau kita nonton ya, Ya. kita nggak tahu siapa yang ngomong. Kedua, masalah teknis tuh lebih banyak kalau lebih banyak orang. Karena kan nggak semua orang punya audio yang benar atau wifi yang oke kan. Benar. Sama yang paling aku lihat adalah justru dead air itu terjadi kalau makin banyak orang di online. Karena mereka nunggu ini gua yang ngomong apa Iya, enggak. iya, benar. Nah itu yang aku pelajari itu. Makanya nyampe ke Momo waktu itu, gimana kalau 2 orang? Nah muka dia berubah tuh. Oke kalau 3 gimana? 3 masih kayak, oke dicoba deh kata Momo gitu. Itu syarat yang pertama. Jadi kita Iya. bermain dengan orang yang lebih sedikit. Betul. Dengan harapan 3 orang ini karakter developmentnya itu lebih berasa dan spotlightnya kita bisa bagi dengan baik. Benar. Waktu itu di kepala gue argumennya juga itu.
Yang kedua, syarat kedua adalah kita pakai modul. Iya, Which is nggak homebrew. betul. Artinya nggak kayak Indra Aziz yang bikin cerita sendiri. Kita bikin, jadi yang pemilik IP D&D itu namanya Wizard of the Coast. Betul. Mereka ngeluarin tuh box set. Gue pernah beli tuh, gak di sini mungkin di rumah ya. Gue pernah beli box set yang artinya lo kalau mau main D&D ini modulnya, lo tinggal ikutin story-nya aja. Betul. Jadi kalau kalian suka main RPG, suka main Final Fantasy, kan ceritanya udah ada dari developer ya kan. Nah kita cuma tinggal main as player kan. Sama, ini modulnya udah ada. Dungeon Masternya tinggal running aja. Meskipun pada akhirnya banyak modifikasi ya. Betul. Karena kan tiap DM beda. Betul banget. Terus gue bilang ke Momo, gimana main modul? Nah, Momo bilang mau dicoba juga. Karena pertama kali main modul juga ya? Benar. Apa gimana Jadi sih? aku waktu itu pernah sempat ngerunning modul yang Lost Mine of Pandelver gitu Ya. online waktu itu. Cuman kliennya orang Australia waktu itu. Jadi kayak agak sedikit ya agak susah buat maintain apa bilangnya schedulingnya gitu. Mereka tabrakan lah. Jadi itu campaignnya di jalan tuh berhenti. Oke. Baru sesi berapa ya? 5 atau 7 gitu. Karena susah ngatur schedule. Betul. Terus oh ya udah modul ternyata kayak gini. Tapi aku emang lebih prefernya awal-awal adalah homebrew karena kan itu ceritaku, Cerita itu dunia sendiri. aku gitu kan, gampang. Pas Bang Radit bilang mau main modul, langsung di kepala aku kayak aduh modul mana nih yang Modul yang mana? Modul mana yang mau di run nih gitu. Akhirnya jatuhlah pilihannya. Ya ke ini Dragon Dragon of of Icefire Peak. Peak. Which is ini buat beginner. Betul. Karena kemarin ada ada orang yang suka main D&D, lagi main D&D nggak bang? Iya, tapi gue lagi main modul nih. Curse of Strahd, kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak dulu deh kalau itu deh. Lo mau campaign gue 3 tahun. Nah, betul. Main Curse of Strahd. Kita mainnya gampang. Kenapa? Kenapa gue mau mainnya modul? Ini buat yang nonton juga. Supaya, karena ini banyak banget ketika selesai main sama Indra Aziz, mereka nanya gimana cara mainnya. Ceritanya bisa dimainin nggak? Betul. Nah itu kan punyanya Indra Aziz. Iya. Kalau modul bisa lo nonton gue main D&D online, lo bisa mainin modulnya. Nah modulnya itu bisa lo beli. Benar. Box setnya itu berapa ratus ribu tuh lupa deh. Ada di marketplace ada tuh. Iya, ada. Tapi kalau online ini berapa nih? Online-nya waktu itu 300 ada gak ya? kemarin $23 apa Iya, ya? yang Kalau nggak 400 salah ya. 300 ribu lah. 400 300-an. Beli karena kita mainnya online jadi modulnya pun juga online. Oke, udahlah ngobrol sama si Momo, kita main modul. Abis itu terus gue bilang ke Momo, gue ini deh, coba cari player dulu ya. Gue cari player sambil nyiapin semuanya. Karena ini semua gue yang handle sendiri nih. Ini tim gak ada yang ikutan nih. Oh. Bener-bener gue mau coba main sendiri. Oke. Oke. Ketemulah player yang pertama bawaannya Momo nih. Si Nabila ya. Betul. Nabila. Nah kita udah mulai ngomongin playernya dulu ya. Ya. Nabila ini siapa ini Nabila nih? Tiba-tiba gue dikasih. Jadi aku kan Nabila. waktu awal-awal nge-DM itu online kan di DN Jakarta Iya. 2024. Terus kayak aku nyari-nyari player juga. Aku mau buat short campaign waktu itu. Oke. Gitu. Nah salah satu playernya adalah si Nabila. Dia juga baru pertama kali main D&D. Pada saat itu. Pada saat itu. Jadi kita sama-sama DM baru, sama-sama player baru. Ya udah kita belajar bareng-bareng D&D gitu. Dari level 3 sampai 5 kalau nggak salah waktu itu. Oh langsung level 3 tapi? Level Oke. 3 waktu itu. Terus abis itu dari situ kita sempat main bareng ke offline. Jadi kita ketemuan di offline, terus kita main dan itu lumayan rutin kayak sebulan at least 1 gitu. Ketemu terus. Aku sebagai DM, dia sebagai player gitu. Dan ya mulai apa ya bilangnya? Mulai dia juga nyoba DM, aku juga mentoring DM tuh kayak gimana cara mainnya segala macam. Tapi dia akhirnya kayak lebih prefer jadi player gitu. Dan dulunya dia juga ngikutin jalan yang sama kayak aku. Dia main D&D tuh setiap hari, bener-bener Wow. setiap hari juga gitu. Sampai waktu itu kita pernah satu grup tuh ngebuat jadwal kayak kita tuh mau Main main D&D. bareng, iya mau main bareng, tapi jadwalnya tuh selalu nge-clash. Dan aku ngeliat jadwalnya si Nabila tuh kayak merah main D&D gitu semua. Terus kayak Gila. ini jadwal mana yang bisa kita main bareng? Gak ada kak, aku udah ada ini semua jadwal campaign lain gitu. Buset. Gila. Gitu. Tapi akhirnya dari sekian banyak player aku emang paling deketnya sama dia gitu. Karena Oke. dari awal banget
ada dia di situ jadi player aku. Oke. Jadi aku ajaklah ke Si NBL ini. ke NB ini, si NB ini ke Bang NB. Radit. Oke, karena udah nyaman dan udah tahu karakternya kayak apa orangnya. Betul Jadi banget. safe nih. Benar. Dan dia role play-nya asik. Ini role play bagus. Role play-nya asik banget. Role play bagus. Iya, gitu. Oke, nah ini sebelum kita lanjut ngomongin player yang lain. Jadi si D&D online ini kita udah main berapa sesi ya? Sekarang 12 ya. 12. Nah ini memang akan gua kasih buat publik. Pada akhirnya akan aku tayangin. Semua orang bisa nonton 12. Kita nggak tahu berakhir sampai berapa ya. Iya, benar. Tapi kan sekarang lagi running 12. Betul. 12 udah jadi, udah ada videonya. Semua orang akan bisa nonton. Tapi ini aku baru buka buat member dulu. Oke. Jadi aku taruh. Jadi kalau lo member YouTube Raditya Dika, udah bisa nonton duluan langsung ke 12-12-nya. Udah Udah ada. buka ya Ya jadinya. lo mabok deh lo tuh masing-masing 2 jam tuh. Lo lihat aja. Itu untuk member YouTube Raditya Dika. Kalau mau join member di memberradit.com, tinggal masukin ke browser memberradit.com, itu bisa join di situ. Itu udah ada 12-12-nya. Kenapa? Karena lagi-lagi kalau aku tuh ngerasa, karena ini mainnya memang cuma buat main kalau buat aku pribadi Iya, ya. benar. Tapi memang kita rekam, kita bikinnya rapi. Jadi aku tuh masih kayak buat publik masih nanti dulu deh. Mau taruh buat member dulu, biar member bisa duluan nonton. Nah yang kedua yang paling penting juga adalah, ini karena kita ngerjain sendiri. Dan banyak, kita udah jalan 12 baru akhirnya kita rapiin buat edit, untuk ditonton. Kita nggak tahu nanti di tengah ada glitch, Nah ya. ada suara double, Benar. ada apa, ada ini. Makanya kita mau kasih ke buat member supaya kalau ada error-error bisa ketahuan duluan. Karena kemarin aja yang D&D sama Indra Aziz dengan tim sebanyak ini aja kita miss yang soal apa tuh? Karakter sheets ya. Karakter sheetsnya double. Kan sayang juga udah konten 3 jam tapi masih bisa ada miss kan. Apalagi 12 episode. Iya. Jadi udah kita kasih member dulu. Buat publiknya kapan? Nggak tahu. Suka-suka saya. Jadi harus join membership. Iya kalau mau join membership dulu. Buat publik nggak tahu, suka-suka gue. Dan buat publik juga mungkin gue cicil atau nanti keluarin 2 episode nggak tahu juga. Tapi yang jelas kalau member boleh bisa nonton duluan 12 episode. Oke. Nah kalau ada batch baru lagi karena kita lagi break nih. Ya betul. Bulan depan kita baru main lagi karena kita masih mau lihat komentar orang. Siapa tahu kan ternyata di komen ada yang ngasih masukan soal macam-macam lah yang kita bisa perbaiki di sesi benar banget. batch berikutnya. Ya. Nanti pun juga kita akan taruh di membership lagi buat batch berikutnya. Yang nggak tahu ini selesainya kapan si campaign ini. Oke, nah kita lanjut ke player berikutnya. Nah kamu bawa Nabila kan, Ya, si betul. NB itu kan. Aku juga nyari. Kayaknya seru kalau misalnya. Ini senang sih ngomongin D&D online ini, bikin D&D online karena aku udah bisa mulai reflektif sama game-game yang kemarin. Kemarin tuh aku ngerasa ini D&D ini 2 season itu boys club banget. Oh ya. Betul. Itu so boys club gitu. Apalagi season 2 ending. Ada si Gema tuh. Iya. Itu kurang boys apa lagi gitu. Bercandanya juga bercanda boys banget gitu. Nah makanya aku pengen yang di online ini 2 cewek 2 cowok sebenarnya. Makanya aku juga bilang ke kamu kan Benar. cari yang cewek kan. Ya. Kamu bawa si Nabila, aku bawa si Ananda. Atau kalau di sosmed dia suka bikin persona jadi buzzer-buzzer gitu. Betul. Iya, personanya dia lah, topengnya dia buat di konten gitu. Aku ajak doi, mainlah kita berempat. Nah, sebelum kita cerita pengalaman kita selama 12 episode ini, kita jelasin dulu cara main di online. Karena mungkin kebayang kan. Ini supaya kalian juga bisa ikutan main nih di Benar. table kalian sendiri. Pertama yang kita lakuin adalah kita ngumpulnya di Discord. Betul. Oke. Ngumpul di Discord, abis itu kita semua connect, baru kita buka ini. Nah ini kita pakai nih. Namanya Roll20. Betul. Kita Kamu bisa main di jelasin sini. nggak nih gimana nih cara Oke. pakainya nih? Jadi di sini di Roll20 ini apa bilangnya? Ini dungeon master punya ya, yang punya aku, Ya. akun punya aku. Jadi di sini seperti kayak di D&D real life, ini kita punya banyak koleksi dadu juga di sini. Gitu. Ada koleksi dadunya, tinggal di roll aja. Misalnya aku mau nge-roll D20 di sini. Kayak gitu. Dia nanti muncul angkanya. Terus karakternya, nah, karakternya tuh ada juga di sini, bisa buat karakter di sini.
Kayak gitu. Oke. Namanya siapa, terus fotonya kayak gimana, segala macam. Misalnya kalau udah kelar, tinggal di save. Terus bisa juga pakai karakter Mancer, bisa buat edit sheet directly. Ini edit sheet directly itu bisa berlaku kalau misalnya kita punya buku fisikalnya. Iya. Ya, atau buku digitalnya itu tinggal copy paste aja kemari gitu. Tapi kalau mau pakai karakter Mancer, ini jadinya kayak ada tutorialnya gitu. Tinggal isi-isi aja. Coba kita bikin. Boleh. Ini karena aku nggak punya buku yang kayak banyak, ada Tasya punya, terus apa sih? Iya, tahu tuh. Ya Sanatar segala macam Ini itu. standar lah. Ini standar banget basic role. Misalnya kita mau buat Dragonborn deh. Gitu, tinggal diisi aja. Mas Indra juga pernah waktu itu punya tutorial di D&D Jakarta Iya, punya ada YouTube. di situ ada cara ada. bikinnya. Di sini terus ada kayak Alignment-nya. alignmentnya, misalnya mau ini Lawful Good deh. Terus ada Draconic Ancestry, ini segala macamnya tinggal dibaca satu-satu aja karena ini udah benar-benar lengkap banget di sini. Oke. Gitu, udah segala Ada dia bahasa Indonesianya nggak bang? Nggak ada. Iya, kebetulan D&D masih belum bisa pakai bahasa Indonesia dan ini juga pakainya 2014. Oke. Rulesnya 2014 kita. PHB yang 2014. Betul. Terus kalau udah semua tinggal next aja. Nanti dia milih kelas sekarang. Oke. Tuh, kelasnya misalnya mau barbarian deh. Barbarian. Ntar barbarian tuh bisa apa aja. Nah, itu Tinggal biasanya ada di dibaca sini, aja ya tinggal semua dibaca ya. semua. Pilih-pilih, tinggal ada drop down-nya, jadi tinggal dipilih-pilih aja deh. Jadi lebih gampang sih sebenarnya. Betul. Karena waktu kita main kan kita manual nih pas main sama Mas Indra nih. Nah ini ada customnya, ini tinggal di roll juga. Ini kalau ability score tuh ada 3 kalau di ini ya, kalau di D&D. Jadi tinggal masukin juga. Misalnya strength-nya mau apa? 16. 16. Terus dexterity-nya dia 12. Constitution-nya dia gede, misalnya 15 itu. Ini tergantung sama ability score masing-masing. Oke. Jadi ada standard array, ada point buy, sama juga ada roll manual. Itu bisa dibaca semua lah. Bisa dibaca semua. Misalnya dia nggak terlalu pinter lah, intelligence-nya, wisdom-nya biasa aja, karismanya juga biasa aja, misalnya gitu. Ntar tinggal next aja. Background-nya apa? Background-nya apa? Ini kebetulan yang Eka ini itu yang free. Jadi misalnya dia mau dulunya background-nya kriminal misalnya. Terus proficiency-nya dia apa, tinggal dipilih. Gitu. Oke. Ini juga ada suggested personality traits. Jadi dia tuh sebenarnya kayak gimana sih orangnya. Nah, dia ada apa si Roll20 ini ngebantu, karakter Master ini ngebantu untuk kayak ya udah mungkin personality traits-nya dia kayak gini. Dia friendly barbariannya misalnya kayak gitu. Gini-gini semua tinggal Tapi kalau bingung dipilih-pilih. bisa nge-roll sendiri tuh kan. Benar, mau diisi sendiri juga bisa. Diacak gitu. Mau diisi sendiri juga bisa. Ini nggak terlalu harus banget gitu. Jadi tapi kalau karakter Mancer ini udah disediain untuk Tapi ini dipilih. ngebantu buat role play kan jadinya. Benar. Itu personality-nya bisa kelihatan Benar tuh situ banget. tuh. Bener sih. Terus background nanti ada equipment. Equipmentnya tinggal pilih. Starting misalnya di roll. Startingnya. Berapa gold? Dapat goldnya berapa? Dapat 40. Oh, I see. Tuh. Next aja. Spellnya kan nggak ada. Nah, ini spell karena kalau barbarian nggak barbarian. ada. Tapi kalau misalnya spellcaster pasti spellnya di situ muncul. Terus di sini juga feats kita karena level 1 jadi nggak ada. Feats itu baru di baru ada di level 4. Oke. Gitu. Udah next. Ini kalau mau diisi dia umurnya berapa, tingginya berapa. Wah. Semuanya di sini ada. Bener-bener buat role play sih ini. Benar. Ini buat mendukung banget. Terus di review deh kalau udah kelar. Ini kemarin juga kita pakai ini. Apalagi Dan deh? akhirnya gue bikin karakter gue. Jadi di kita itu ada 3 karakter. Kalau gue jadi karakter namanya Risoles. Dia seorang paladin yang dikucilkan dari kecil oleh warga kampung dia. Jadi dia tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan. Dikucilkannya kenapa? Nah itu ada story-nya nanti. Betul. Ya akhirnya gue nulis di sini. Kalau naik level juga gampang ya, tinggal di atas itu ya. Benar. Tinggal Kalau dinaikin naik level tuh biasanya di sini. Nah, di sini ada launch plus level karakter Mancer. Oh, gue pakai yang di atas itu tuh yang warna Nah, itu merah. juga bisa. ya. Kita balik ke Roll20 lagi. Berarti itu yang kamu lihat. Nah, berarti nanti semua orang bisa ngelihat macam-macam kan? Kayak misalnya coba mapnya. Oke, ini karena dalam DM, jadi aku modul Dragon of Aspire Peak ini banyak banget ininya, mapnya gitu. Misalnya aku buka yang paling di episode pertama deh, kita ke sini, Shambridge Hill. Nah gitu. ini map. Coba kasih lihat itu deh yang ada panahnya tuh seru juga tuh. Kalau misalnya kita mau bilang kita jalan, terus kita ruler. pakai panah, Ini. ruler.
pakai ruler. Jadi ini bisa dihitung. Per kotaknya tuh 5 feet. Nah kita bisa ngelihat kan, gue mau jalan ke sini di M gitu kan. Betul. Itu seru banget. Terus kalau mau combat itu nanti ada turn ordernya sendiri gitu di sini. Oke. Nanti nge-roll inisiatif, nanti muncul di turn ordernya. Siapa duluan? Siapa misalnya. duluan, jadi semua bisa lihat juga. Nah ini ada karakternya tuh kalau dilihat tuh dari Soles yang atas, yang di bawah di sebelah kanannya Risoles itu karakternya si Nabila tuh. Betul, Dia namanya Uci. betul. Juga bisa diginiin. Terus kalau yang di paling kanan itu Doci. Ini nyebelin banget nih manusia nih, sumpah gue. Gue tiap Aku juga kalau dia ngomong gue kesel. Iya, gue. setiap dia ngomong atau sesuatu gitu aku juga agak Iya. face palm Aduh, gitu. ya Allah. Memijit Nonton kening. Nonton deh seru. Seru banget tapi. Oke, lalu ini coba kita ke map region. Map region itu ada di sini, Sword Coast punya Oke, nah ini map regionnya. gitu. Jadi kita kalau misalnya kalau kalian nonton gue sama Mas Indra Aziz, kita jalan di map world mapnya lah, map regionnya itu ya kayak gini. Ini kita bisa lihat sama-sama. Jadi memang main D&D online tuh enaknya itu sih. Benar. Iya gak sih? Sempat kepikiran bikin D&D offline tapi pada buka begini, tapi kan jadi defeat the purpose juga gak ya? Iya, tapi ada juga sih beberapa yang kayak gitu. Oh Bang. gitu? Oh mainnya jadi buka laptop? Iya, jadi mereka bisa dibilang nggak usah ngeprint map, nggak usah ngeprint token. Mereka bawa laptop masing-masing aja, tapi kan role playnya tetap face to face gitu ya. Oh, nah dulu kita pernah mau coba ya, tapi laptopnya jadi banyak banget ya kelihatannya ya. Iya bener, jadinya di kamera jelek banget tuh agak jadi. susah emang. Itu emang kalau mau main biasa aja sih, tapi kalau di record emang agak susah. Oke. Oke, nah ini dan gampang banget mainnya, very easy, tinggal dicobain. Kalau teman-teman mau nyoba itu bisa ke Roll20 dan nggak perlu bayar karena ada modul gratis juga banyak. Benar. Iya nggak sih? Bener banget. Modul-modul gratis juga banyak. Nah ini saran buat nanti yang nonton campaign D&D gue yang baru ini, Dragon of Icespire Peak. Karena modulnya ada, berarti hati-hati rawan spoiler tuh. Lo jangan main sendiri, atau kalau misalnya terserah ya. Cuman maksudnya hati-hati aja ada spoilernya pasti. Karena kita ikutin modul. Bener. Jadi kalau mau main jangan nonton dulu. Iya, kalau mau main jangan nonton dulu. Nanti kalau udah nonton ini terus lo main kan ke spoil atau sebaliknya Iya. gitu. Atau lo kalau karena Momo juga suka bikin variasi lah ya, sesuai improvisasinya Momo sama permainan kita karena kita juga improv kan. Ya mungkin pasti ada beda-bedanya lah, Iya, tiap setiap campaign eksperimen pasti pasti beda. banyak bedanya Betul. gitu. Itu dia, kita lagi jalan campaign ini, Dragon of Icespire Peak. Kalau ada yang nonton juga jangan kasih spoiler di komen kalau Betul. pernah mainin modulnya. Gue juga nggak tahu sama sekali ceritanya mau kayak gimana. Jadi so far sih seru banget, 12 episode, dan di episode ke-12 itu udah kayak apa yang terjadi berikutnya gitu ya. Ya kayak 2 episode terakhir itu bener-bener beda banget. Wah, ya. itu intens sih. Rasanya intens banget. Itu intens Seru, sih. Seru. Mikir banget tuh. Mikir banget. Dan ternyata 3 orang efektif juga ya. Iya, benar. Ternyata ya. Nah bener kan spotlightnya kebagi kan. Jadi masing-masing punya chance buat ngomong dan bersinar lah gitu. Benar. Oke, paling kendalanya kalau kita Discord suka nge-lag. Ya. Itu yang pertama. Jadi di Wifi editing banyak mati. harus dirapiin, wifi Iya. mati. Tiba-tiba mic-nya kenapa segala itu, tapi itu namanya juga main online kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat campaign ini akan tersedia untuk publik. Oke. Pasti lu pada bisa nonton. Itu gue jamin akan bisa nonton. Jadi kalau nggak mau nonton duluan, gue nggak mau join membership apa segala macam, nggak apa-apa banget. Karena gue buka buat gue taruh di member pun juga memang ya gue mau pull dulu aja gitu sebelum akhirnya gue keluarin satu-satu. Jadi nggak apa-apa banget, nggak usah join membership juga, karena pasti akan buat publik. Tapi kalau mau nonton duluan, 12-12-nya udah ada mulai dari video ini tayang. Sudah ada, jadi bisa dinikmati, bisa ditonton. Buat publiknya kapan? Lagi-lagi gue nggak tahu. Mungkin paling cepat sebulan. Paling cepat. Paling lama 1 window kali. 8 tahun. Nggak tahu, gue nggak tahu. Tapi pasti akan keluar. Ya. Pasti akan keluar. Tapi kan gue gak bilang kapan.
Enggak selama 8 tahun juga lah. Enggak lah. Itu aja, thank you Momo. Ada lagi nggak yang mau lo share lagi soal orang-orang yang ini? Ada. Apa? Satu lagi. Sebenarnya ini masih terkait dengan D&D juga. Oke. Cuman bukan D&D online necessarily gitu. Oke. Jadi kan aku udah bilang sebelumnya tuh ketemu Bang Radit tuh full circle moment banget ya. Dan aku sangat grateful juga karena Bang Radit bisa apa bilangnya, ngebuka jalan untuk aku juga gitu. Untuk main, untuk ketemu orang baru, banyak lah benefitnya untuk aku. Terus kebetulan aku juga ketemu sama temanku ini, dia ngebuat dice gitu, dice maker, dadu, handmade. Jadi dibuat dari nol, kita buat moldnya bareng, silikon, terus resin segala macem. Dan akhirnya aku mikir sama dia kayaknya aku harus ngasih sesuatu deh ke Bang Radit sebagai tanda terima kasih. Apa so, tuh? aku bawa. Kau bawa duda ke sini? Dadu. Dadu. Jadi, ntar aku keluarin dulu. Jadi nama brand kita ini baru banget keluar gitu. Officially kemarin launching di event namanya ada Arkenali namanya waktu itu di Fatmawati Brick Hall. Ini kita buat dadu sendiri, handmade. Silakan, Bang Radit. Aku bawa 2. Ini. Wih keren ini apa namanya, salah satu bilangnya apa ya, kayak limited editionnya kita juga gitu, karena emang basically semua yang kita buat itu emang limited edition, itu boleh dibuka aja Pak. Nanti itu benar-benar apa namanya, ini keren Mo, custom. Sumpah ini keren. Gitu. Sama ada ini. Kalian pakai apa? Pakai cetakan atau? Pakai cetakan, iya, cetakannya buat sendiri. Sama ini, namanya Congka D20. Apa nih? Jadi gede dia namanya, dia Congk. Kan itu kan biasanya D20 kecil ya. Nah itu bilangnya Congk. Gila. Resin semua. Gila. Gitu. Kok bisa tiba-tiba bikin beginian? Itu sebenarnya udah dari tahun lalu kali ya, kita research and development terus-terusan gitu. Iya. Akhirnya baru bisa bener-bener ngebuat dice-nya baru belakangan ini, baru 3 bulan yang lalu. Tahu nggak ini bakal laku di mana? Apa tuh? Buat luar negeri tahu? Iya benar, di luar negeri tuh udah baik banget. Itu luar negeri banyak yang ngambil dari Indonesia tahu? Oh ya? Iya. Nggak tahu, gue nebak doang. Ngerang doang, gue gak ngerti. Nggak, tapi bener. Karena ada satu toko dadu yang gue lihat di Indo, itu ternyata banyak pelanggannya dari Amerika, dari mana mereka shipping ke sana. Iya benar. Kayaknya di marketnya untuk luar negeri tuh nyari yang kayak gini-gini nih. Mungkin karena harga produksi di Indo masih terjangkau kali ya buat mereka ya. Jadi banyak ngambil. Sama kayak jam tangan nih, kayak strap-strap kayak gini nih. Itu banyak diekspor ke luar negeri. Orang luar negeri tuh suka banget nyari strap dari Indonesia. Jadi kamu kayak punya opportunity buat jual ke luar negeri sih. Iya. Mungkin karena soalnya kan mungkin market D&D di Jakarta atau di Indonesia kan nggak segede luar negeri ya. Betul. Kita udah mulai ini sih, mulai buka PO juga. Tapi PO-nya lagi ditutup sekarang. Tapi ini bisa custom juga Bang. Waktu itu kayaknya dice maker aku, partner aku itu ngebuat ini juga, dia nanya-nanya dulu, Risoles tuh kayak gimana orangnya. Oh iya? Iya. Karakter apa namanya, konsepnya tuh kayak gimana, coba ceritain dulu gitu. Terus kayak Paladin, dia itu kan gini. Aku agak sedikit buka juga kan, biar gak spoiler. Iya. Terus akhirnya oh ya udah sini gue buatin gitu. Terus dia buat sendiri dan akhirnya jadi. Oke, tapi ini emang Risoles banget sih. Jadi ada sesuatu shiny. di dalam dirinya Risoles juga. Gitu. Menarik. Yang membara, ada merah-merahnya juga. Apakah itu? Nanti ditonton. Seru. Gitu. Wow, oke. Di mana kalau mau beli di mana? Kita ada di Instagram @fates_gambit namanya. Fates Gambit. Ya. Nanti Gambit. logonya tuh yang kayak gini. Aku ada patchnya kurang lebih. Katanya kamu mau buka di itu, di apa booth di acara apa itu? Iya udah kemarin minggu lalu. Oh udah. Cuma 1 minggu. Namanya Arken Alley. Itu kayak bazar medieval theme gitu. Aduh. Iya Gue Bang, pengen kemarin dateng lagi. Kapan ada lagi yang kayak gitu-gitu? Biasanya tahun depan, tapi kayaknya ada deh yang di Bandung. Oh, bazar medieval. Jadi semua orang tuh datang kayak gotik pakaiannya, terus kayak itu zaman-zaman dulu gitu. Gue kayaknya gak sejauh itu. Tergantung temanya juga sih. Setiap tahunnya beda dia. Oke. Gitu. Oke Momo, thank you banget. Thank you Bang. Sekali lagi terima kasih udah nonton. Silakan menikmati campaign D&D terbaru kami. Lagi-lagi ini
Sebenarnya awalnya sih memang buat for fun playing ya. Cuma akhirnya gue rekam, tapi ternyata kok seru ya. Akhirnya ya udahlah, gue pertontonkan aja ke orang-orang. Cuman ya sekali lagi cuma bisa ditonton buat member, bisa di memberadit.com. Buat publik pasti akan ada, jadi nggak usah ikutan member juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih semuanya.